Salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Inilah minggu ke-6 kita beribadah di rumah kita. Kami menyampaikan salam dari Pendeta HKBP Resort Duren Sawit, Pendeta Japati Napitupulu STH MPD, Pendeta Fungsional dan Majelis mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mulai ibadah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu ini bernama Misericordias Domini. Artinya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan juga memenuhi rumah kita ini. Karena itu, marilah kita menghadap Tuhan dalam kerendahan hati. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan buku nyanyian nomor 361 ayat 1 dan 3, Oh alangkah baiknya. Alangkah baiknya memuji nama-Nya dengan hidup pujian, masyurkan kasih-Nya, mazmurkan nama Allah di pagi mereka dan malam menyanyikan kasih setia-Nya. Ajaiblah semuanya buatan tangan-Nya, dan alangkah dalamnya rancangan hikmat-Nya. Tak mungkin diselami lelaki yang beban, tetapi dipahami orang yang beriman. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami, supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami, dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, marilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 754 ayat 3, berlimpah sukacita. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami, melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 424 ayat 2, Suara Roh Tuhan. Rendahkan hatimu, kenal dosamu, dan kejahatanmu, kekuranganmu. Serahkan semua pada Tuhanmu, ingatlah selalu juru selamatmu. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 435 ayat 2, bersukacita hatiku. Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Tak luput dari pandang-Nya, bersuaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Firman Tuhan yang ditetapkan epistel pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Bilangan 14, dimulai dari ayat 17 sampai dengan ayat 19, kita baca secara responsoria. Jadi sekarang, biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang difirmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar, dan kasih setia-Nya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan, Ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti Engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1, Aku milikmu Yesus. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku mau tetap setia padamu. Curahkan Roh-Mu dalam diriku. Damai bersamamu. Pegang tanganku Tuhan, peganglah tanganku ya Tuhan, curahkan Roh-Mu dalam diriku, damai bersamamu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1, bersukacitalah. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dimanapun berada saat ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang akan dan sudah diperpanjang sampai tanggal 22 Mei, berarti kita harus masih tinggal di rumah untuk memutus rantai virus atau COVID-19 ini. Apakah keistimewaanmu? Apakah kelebihanmu dari orang lain? Itulah
pembukaan dari ayat ini dikatakan, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Apa kelebihan? Jawab Paulus adalah, pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kepada merekalah dipercayakan firman Allah, dan sunat adalah tanda perjanjian Allah kepada umatnya, tapi bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga lebih dari itu secara batiniah. Apa firman Tuhan yang pertama yang diterima oleh orang Yahudi? Yaitu hukum Taurat yang diterima oleh Musa pada saat di Gunung Sinai. Dan nama minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini, artinya adalah bumi penuh kesetiaan Tuhan. Atau bahasa Batak dikatakan, Gok asini rohani jahubado tanoon, Pesalmen 33 ayat 5b. Topik minggu adalah kesetiaan Allah. Manang di bahasa Batak didok adalah hasatiaon nide batah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara kelebihan atau keistimewaan, semua orang memiliki keistimewaan. Semua orang memiliki kelebihan. Tapi bagaimana kelebihan atau keistimewaan kita itu dibarengi juga dengan tanggung jawab kita. Tanggung jawab orang Israel, tanggung jawab orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Mereka dipilih Allah bukan karena kelebihan mereka, bukan karena mereka yang terbaik, tapi memang itu adalah rencana Tuhan. Demikian juga halnya dengan kita. Kita dipilih, dipanggil oleh Tuhan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena perilaku kita, bukan karena perkataan kita yang baik, tetapi adalah karena Tuhan yang memilih kita. Makanya dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan demikian juga ketika kelebihan itu menjadi keangkuhan dan membawa manusia itu berdosa dan jauh dari Allah, maka dikatakan, jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Yang pasti jawabannya tidak. Karena Allah itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah itu tidak pernah lupa dengan janjinya. Kalau manusia itu bisa lupa dengan janjinya, kalau manusia itu bisa tidak ingat dan ingkar dengan janjinya, tapi Allah itu tidak pernah ingkar dengan janjinya. Allah setia dengan janjinya. Makanya dikatakan sekali-kali tidak, Allah adalah benar dan semua manusia itu pembohong. Ini sungguh luar biasa pernyataan yang mengatakan bahwa manusia itu adalah pembohong. Dan ini diperkuat dengan ayat 10. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan yang sungguh juga luar biasa, kita lihat bahwa ada fitnahan mengatakan kalau memang Allah itu adalah Allah yang baik, Allah yang setia dengan janjinya. Dikatakan di sini, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Nah, ini yang dihukum
oleh Allah. Jadi artinya di sini adalah bahwa Allah itu tidak pandang bulu. Allah itu menghukum orang Yahudi jika mereka bersalah. Tapi hukuman Allah tetap dibarengi dengan kesetiaannya. Allah setia tetap menyertai bangsa Yahudi dulu. Allah menyuruh Nabi mengingatkan mereka supaya mereka bertobat. Mengingatkan mereka supaya kembali kepada Tuhan. Pernyataan yang tadi bahwa marilah kita berbuat salah supaya nyata kesetiaan Allah itu tidak benar. Itu fitnah. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita berjalan di dalam kesetiaan Allah. Marilah kita arahkan pikiran kita untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Yang walaupun saat ini kita tidak bisa bersama-sama beribadah, tapi kita dimanapun kita berada saat ini beribadah, Tuhan menyertai kita dan Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, sebagai bangsa pilihan Allah, sebagai orang yang sudah dipanggil oleh Allah, ada tugas tanggung jawab kita. Ada tugas tanggung jawab sebagai orang pilihan Allah. Hak istimewa yang diberikan oleh Allah dibarengi atau diikuti dengan tanggung jawab yang istimewa juga. Karena sudah jelas dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani. Ini adalah berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perilaku kita, tapi ini adalah karena Tuhan mau memakai setiap umatnya menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain melalui diri kita, perkataan kita, perilaku kita. Terutama di zaman sekarang ini, di masa-masa COVID-19 ini, diajak setiap orang menunjukkan bahwa dia adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah adalah bahwa meniru, mencontoh apa yang Tuhan berikan. Allah itu adalah penuh kasih. Dan manusia juga yang dipilih, yang dipakai oleh Allah mau menjadi alatnya, mau berbagi kasih kepada orang yang terdampak daripada COVID ini. Saya yakin kita mau membuka hati kita untuk berbagi kasih. Dan juga yang kedua, anugerah Tuhan asini rohani debata dan gabe makukupi keadilannya. Unang gabe neang rohata mangulahon dosa. Orang yang menjadi berkat Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, mau menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi kita dan kita mau menunjukkan kasih kita kepada orang lain dengan mau berubah, bertobat, meninggalkan jalan yang salah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita tidak ingkar dengan janji kita. Tapi sering sekali kita ingkari janji kita. Ketika kita membawa anak kita baptisan kudus, sana kita berjanji membawa anak kita ke pengenalan Tuhan, mengajar-ajari mereka. Demikian juga ketika kita menikah, kita berjanji. Ketika kita naik sidi juga, kita berjanji. Artinya, janji itu kita tepati. Karena Tuhan kita itu tidak pernah ingkar dengan
janji-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan penuh hikmat Tuhan untuk tetap setia kepada Allah dan memegang janji kita kepada Allah. Biarlah kasih setia Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memanggil dan memilih kami menjadi orang yang istimewa. Biarlah Tuhan kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Dan dalam situasi kondisi ini, kami terpanggil untuk berbagi kasih kepada semua orang, terutama yang terdampak COVID ini. Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah umat-Mu Tuhan, terutama yang sakit sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan. Dan juga Tuhan, kiranya para dokter dan tim medis yang berada di garda depan melawan COVID ini, Tuhan berkati mereka, beri mereka kesehatan. Demikian juga tidak lupa kami berdoa untuk para sopir dari angkutan atau ambulans jenazah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mereka juga Engkau tolong mereka. Demikian juga Tuhan dengan cleaning service yang ada di rumah sakit, yang memberikan kenyamanan, kebersihan kepada mereka yang sakit. Kiranya Tuhan yang memberkati. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami ini. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita bernyanyi dari BN nomor 755 ayat 1 dan 3. Kasih setiamu tiada bertara. Kasih setiamu tiada bertara, engkaulah suka atau luka pun. Kasih setiamu yang kau curahkan menyelamatkan seluruh hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Damai-Ku kau dan juga pengampunan yang menghiburku dan menuntunku. Pengharapanku dalam suka duka, kasih rahmat-Mu menguatkanku. Besar setiamu, besar setiamu, kasih setiamu tiada taranya. Yang ku perlukan selalu kau berikan. Besar
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Kasih Yesusku selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kasih Yesusku selalu di hatiku, Yesus di hatiku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacita di dalam Tuhan, kasih Tuhan selalu bersamaku. Bersukacitalah karena Tuhanku, bersukacitalah karena Allahku, bersukacitalah karena Tuhanku, Dialah sumber kekuatanku.
Aku dirangkul kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Tak luput dari pandang-Nya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Rendahkan hatimu, kenal